pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa kegelapan di Eropa. Masa kegelapan di Eropa itu pertama kali disituskan oleh Petrans. Dia menyebutkan zaman kegelapan itu adalah zaman The Dark Ages. Petrans ini adalah seorang cendekiawan, humanis, dan juga penyair yang berasal dari daerah Italia. Sekitar tahun 1330-an, dialah yang pertama kali mencetuskan kritikan yang disebut dengan habis gelap terbitlah terang, yang mana di situ antara kebaikan melawan dengan keburukan. Di Eropa saat itu sudah masuknya pertama kali agama Kristiani, yang mana agama Kristen waktu itu sangat mendominasi dari seluruh aspek kehidupan manusia, dari sistem ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Nah, dari situ semua masa kehidupan masyarakat itu berpacu kepada umat Kristen. Zaman kegelapan itu berlangsung sekitar 15 abad, yang mana selama itu umat Kristen sangat mendominasi dari kehidupan manusia. Seolah-olah Kristen ini adalah suatu Tuhan dari segala-galanya. Agama ini itu sangat mempengaruhi wilayah seluruh dataran Eropa. Disebut dengan zaman kegelapan, di mana Eropa itu berada di daerah suatu wadah yang sangat mundur gitu. Sangat mundur dari segi ilmu pengetahuan. Makanya di situ disebut dengan zaman kegelapan. Dan jika ada penemuan baru atau ilmu baru yang ditemukan oleh orang pada waktu itu, jika tidak sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Kristen, jika tidak ada dalam kitab Injil, maka ilmu itu disebut dengan pemberontak, atau bisa orang-orang tersebut dihukum. Yang dapat contohnya saja adalah Nikolaus Kopernikus. Dia adalah seorang yang pertama kali mencetuskan bahwa sumber kehidupan kehidupan di tata surya ini itu adalah matahari. Sedangkan di Injil itu tidak ada yang menyatakan seperti itu. Bahkan sumber kehidupan adalah di bumi. Makanya dengan tidak adanya pernyataan itu di dalam kitab Injil, maka Nikolaus pun dibunuh. Nah, seperti itulah. Jika tidak ada ilmu baru yang bertentangan dengan Injil, maka akan terjadi pemberontakan, dan jadi sumber pengetahuan itu berjalan sangat lambat sekali di Eropa waktu itu. Sehingga dengan seperti itu maka disebutlah pada masa itu adalah masa kegelapan. Semua dari segi kehidupan manusia di bumi ini itu dipengaruhi oleh umat Kristen. Semua masyarakat masa ini rakyat tidak dibebaskan untuk berpendapat. Yang bebas untuk berpendapat itu adalah para orang-orang Kristiani atau orang-orang pendeta ataupun orang-orang bangsawan. Sedangkan rakyat jelata itu tidak bisa untuk berpendapat. Mereka hanya menerima apa yang diputuskan oleh pihak kerajaan. Sehingga disinilah disebut hingga rakyat tidak merasa senang. Dan kaum bangsawan itu menyatakan adalah pelindung bagi rakyat, sehingga rakyat harus membayar kepada para bangsawan untuk sehingga dengan seperti inilah rakyat merasa tertindas, sehingga inilah yang disebutkan dengan zaman kegelapan di Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang zaman kegelapan di Eropa. Secara garis besar, sejarah Eropa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Eropa klasik, Eropa pertengahan, dan Eropa modern. Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa itu, agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensi, sains yang telah berkembang di zaman klasik
dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang menggantikan atau mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanannya. Pada saat itulah Eropa dilanda zaman kegelapan sebelum tiba zaman pembaharuan. Zaman kegelapan yang dimaksud di sini adalah zaman di mana masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual serta kemunduran ilmu pengetahuan. Menurut Ensiklopedia Americana, zaman ini berlangsung selama 600 tahun yang lalu dan bermula pada zaman kejatuhan kerajaan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual dan abad ke-15 Masehi. Kemudian, zaman Eropa ini juga dianggap dengan zaman tidak adanya prospek bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini mewujudkan kekuasaan agama, yaitu kekuasaan gereja Kristiani yang sangat berpengaruh. Gereja serta pendeta mengawasi pemikiran masyarakat Eropa serta juga politik. Mereka berpendapat hanya gerejalah yang pantas untuk menentukan kehidupan pemikiran politik serta ilmu pengetahuan. Kemudian akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri atas dari beberapa ahli sains merasa mereka ditekan dan mereka dikawal dengan ketat, dan inspirasi mereka itu ditolak, dan juga mereka timbul ancaman dari gereja tersebut. Siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan akan didera, bahkan akan juga dibunuh secara mati-matian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Fajrni Putri dari kelompok 4, NIM 1714090085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zaman pertengahan atau abad kegelapan di Eropa. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya zaman pertengahan dinamakan juga dengan abad kegelapan atau Dark Ages. Hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi menjadi terhenti di Eropa. Mengapa demikian? Karena pada masa itu agama Kristen sudah berkembang di Eropa. Kekuasaan gereja begitu dominan dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Eropa. Semua kehidupan harus diatur berdasarkan doktrin dan ketentuan atau hukum gereja. Hal inilah yang membuat para pemikir atau filosof yang ada di Eropa menjadi kesulitan dalam mengembangkan pemikirannya, karena gereja tidak memberikan kebebasan dalam berpikir. Mereka yang melakukan sesuatu harus berdasarkan ketentuan dan izin dari gereja itu sendiri atau pihak gereja itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan para ahli dan para filosof atau para pemikir yang sudah ada pada masa itu menjadi kesulitan dalam mengembangkan ilmu pemikirannya. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya kemunduran dalam ilmu pengetahuan di zaman pertengahan ini. Sains dan filsafat pada zaman pertengahan ini lebih merupakan warisan dari kebudayaan Yunani. Kemajuan sains di barat melibatkan suatu proses yang aneh dan paradoksial, yaitu melibatkan penolakan sains dan filsafat Yunani yang memunculkan sains dan pandangan alam yang bersifat mekanistik, eksperimental, dan utilitarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Lutfia Nadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan akibat zaman kegelapan di Eropa. Pada abad ke-6, agama Kristen telah berkembang dengan pesat dan meluas di Eropa. Para pendeta dan gereja pun telah memegang peranan yang sangat penting bagi umat Kristen pada saat itu, sehingga umat Kristen patuh baik dalam keyakinan, gaya hidup maupun ekonomi. Berkuasanya para pendeta dan sistem kegerejaan saat itu pula yang menyebabkan otoritas berpikir secara bebas semakin terbatas dan tertindas. Hal ini dikarenakan gereja tidak memberikan kebebasan berpikir bagi kalangan biasa. Keadaan tersebut juga menyebabkan kemunduran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Manusia pada zaman kegelapan mandul secara intelektual karena pada saat itu hanya golongan pendeta dan calon pendeta saja yang boleh mengecap dunia pendidikan. Itu pun hanya menciptakan lulusan yang pandai meniru, menjaga tradisi yang sudah ada, serta tidak kreatif dalam melahirkan inovasi baru dalam cara berpikir, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, para filsuf berpegang pada kritikan yang mandul terhadap persoalan relativitas. Model kritik seperti ini tidak akan mengalami perkembangan dari segi pemikiran. Banyak sisi negatif yang ditimbulkan zaman kegelapan ini, terutama dalam bidang sosial, agama, dan arus pemikiran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman ini terdapat banyak sisi negatif dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang sosial. Pada abad pertengahan, rakyat terbagi menjadi beberapa golongan yang kontras, yang terjadinya pertarungan antara golongan. Hal yang paling mencolok adalah golongan penguasa, di mana golongan penguasa menikmati kemewahan dan kemakmuran serta menguasai golongan yang lainnya. Golongan yang menengah hanya menikmati kemewahan dan patuh pada penguasa. Yang kedua yaitu agama. Pada zaman kegelapan, beredar paham yang melenceng dalam Kristen, misalnya paham tentang penyaliban Yesus, konsep Trinitas dan sebagainya. Pembuka agama pun menjadi sosok yang tertutup. Masyarakat umum tidak dapat masuk menjadi golongan mereka. Yang ketiga yaitu arus pemikiran. Pada masa ini arus pemikiran terbatas pada gereja. Hal-hal yang dianggap benar oleh gereja adalah benar bagi semua masyarakat. Jika masyarakat tersebut melenceng dari aturan gereja, maka masyarakat tersebut akan dibunuh hidup-hidup.